Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai fisiologi sistem endokrin vertebrata dan avertebrata. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Martina Borpa 1000 dengan NIM 180384205031. Selanjutnya ada Mega Fitriana dengan NIM 190384205024 dan selanjutnya ada saya sendiri Siti Zahani dengan NIM 180384205007. Penyampaian pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama ada pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem yang berfungsi untuk memproduksi hormon yang mengatur aktivitas tubuh, yang terdiri atas yang pertama kelenjar tiroid, yang kedua kelenjar hipofisa atau pituitari, yang ketiga kelenjar pankreas, yang keempat kelenjar kelamin, yang kelima kelenjar suprarenal, yang keenam kelenjar paratiroid, dan yang terakhir ada kelenjar buntu. Nah, selanjutnya fungsi sistem endokrin secara umum. Sistem endokrin disebut juga sistem kelenjar buntu, yaitu kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus untuk mengeluarkan sekretnya. Sekret dari kelenjar endokrin dinamakan hormon. Hormon berperan penting untuk mengatur berbagai aktivitas dalam tubuh hewan, antara lain aktivitas pertumbuhan, reproduksi, osmoregulasi, pencernaan, dan integrasi serta koordinasi tubuh. Selanjutnya ada fisiologi sistem endokrin dalam saraf. Kedua sistem ini bersama-sama bekerja untuk mempertahankan homeostasis tubuh. Fungsi mereka satu sama lain saling berhubungan, namun dapat dibedakan dengan karakteristik tertentu. Misalnya medula adrenal dan kelenjar hipofis posterior yang mempunyai asal dari syaraf atau neural. Jika keduanya dihancurkan atau diangkat, maka fungsi dari kedua kelenjar ini sebagian diambil alih oleh sistem syaraf. Bila sistem endokrin umumnya bekerja melalui hormon, maka sistem saraf bekerja melalui neurotransmitter yang dihasilkan oleh ujung-ujung syaraf. Selanjutnya ada karakteristik sistem endokrin. Ada 4 karakteristik sistem endokrin. Yang pertama, hormon bekerja dalam sistem umpan balik. Yang kedua, hormon mengontrol laju aktivitas seluler. Yang ketiga, hormon tidak mengawali perubahan biokimia. Dan yang keempat, pelepasan hormon dari satu kelenjar sering merangsang pelepasan hormon dari kelenjar lainnya. Selanjutnya ada pengertian hormon. Dalam bahasa Yunani disebut horman, yang artinya menggerakkan. Hormon adalah pembawa pesan kimiawi antar sel atau antar kelompok sel. Semua organisme multiseluler, termasuk tumbuhan, memproduksi hormon. Pada hewan, hormon yang paling dikenal adalah hormon yang direproduksi oleh kelenjar endokrin vertebrata. Walaupun demikian, hormon dihasilkan oleh hampir semua sistem organ dan jenis jaringan pada tumbuh hewan. Selanjutnya ada klasifikasi hormon. Secara kimiawi, hormon bisa dibedakan menjadi 2 kelompok utama, yaitu hormon yang larut dalam lemak dan hormon yang larut dalam air. Yang pertama ada hormon yang larut dalam lemak, yaitu hormon steroid merupakan turunan dari kolesterol. Tiap hormon steroid unik karena memiliki kelompok kimia yang berbeda yang terkait di berbagai tempat pada 4 cincin yang ada di inti strukturnya. Yang kedua ada hormon tiroid T3 dan T4. Disintesis dengan cara mengikatkan iodin dan triosin asam amino. Kehadiran 2 cincin berzena dalam molekul T3 atau T4 membuat molekul ini sangat larut dalam lemak. Kemudian yang ketiga ada gas oksida nitrat atau NO yang berfungsi sebagai hormon dan neurotransmitter. Sintesisnya dikatalisis oleh sintesis oksida nitrat. Selanjutnya ada hormon yang larut dalam air. Yang pertama ada hormon amino disintesis dengan cara
dikarboksilasi atau menghilangkan sebuah molekul CO dan juga memodifikasi asam amino tertentu. Yang kedua ada hormon peptida dan hormon protein. Merupakan polimer asam amino, hormon peptida yang paling kecil terdiri dari 3-49 rantai asam amino. Hormon protein yang lebih besar terdiri dari 50-200 asam amino. Yang ketiga ada hormon eikosanoid. Dua tipe utama adalah prostaglandanin atau PG dan leukotrienes atau LT. Sedangkan berdasarkan struktur kimianya, hormon dapat dibedakan menjadi 3, yaitu hormon peptida dan protein, steroid, dan turunan tirosin. Hormon pada steroid ada 5. Yang pertama testosteron, estrogen, progesteron, kortikosteroid, vitamin D3. Peptida dan protein besar. Yang pertama peptida itu ada hormon hipotalamus, angiotensin, somatostatin, gastrin, sekretin, glukon, kalsitonin, insulin, paratohormon. Yang protein besar ada hormon pertumbuhan, prolaktin, LH, FSH, TSH. Turunan tirosin yang pertama ada katekolamin, meliputi noradrenalin, non-adrenalin, dan adrenalin. Hormon tiroid meliputi tiroksin dan triodotironin. Selanjutnya, selain itu terdapat pula sejumlah zat kimia yang menyerupai hormon. Zat kimia lain yang kerjanya menyerupai hormon antara lain bradikinin, eritropoietin, histamin, kinin, renin, prostaglandin, dan hormon thymic. Bradikinin merupakan suatu polipeptida yang dihasilkan oleh kelenjar yang sedang aktif, contohnya kelenjar keringat, dan kelenjar ludah pada saat aktif kuat secara signifikan sehingga merangsang pengeluaran keringat dan air ludah dalam jumlah banyak. Yang kedua ada eritropoietin, merupakan glikoprotein yang proses sintesisnya melibatkan hati dan ginjal. Pembentukan eritropoietin dirangsang oleh rendahnya kadar oksigen dalam darah atau jaringan, contohnya pada saat kita sedang giat beraktivitas, misalnya sedang berolahraga. Kemudian yang ketiga ada hormon thymic, adalah hormon dari kelenjar timus yang berperan untuk mempengaruhi perkembangan sel limfosit B menjadi sel plasma, yaitu sel penghasil antibodi. Diduga hormon thymic juga mempengaruhi sekresi hormon reproduktif dari hipofisis. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Martina. Baik, saya Martina Pasaribu akan melanjutkan presentasi mengenai mekanisme kerja hormon. Suatu hormon hanya dapat bekerja atau mempengaruhi suatu sel tertentu. Kemampuan suatu hormon untuk mempengaruhi sel sasaran ditentukan oleh keberadaan reseptor khusus untuk hormon tersebut pada sel. Apabila tidak memiliki reseptor khusus untuk suatu jenis hormon, maka suatu sel tidak akan tanggap terhadap hormon yang dimaksud, sekalipun hormon tersebut ada di dekatnya. Suatu hormon dapat mempengaruhi aktivitas hormon lain di sel sasaran tertentu melalui 1 dari 3 cara, yaitu permisivenes,
sinergisme, dan antagonisme. Pada permissiveness, satu hormon harus ada dalam jumlah memadai agar hormon lain dapat berefek secara penuh. Sedangkan sinergisme terjadi jika kerja beberapa hormon bersifat saling melengkapi dan efek kombinasi mereka lebih besar daripada penjumlahan efek masing-masing. Dan yang ketiga yaitu antagonisme, terjadi ketika suatu hormon menyebabkan berkurangnya reseptor untuk hormon lain, mengurangi efektivitas hormon kedua. Sebagai gambaran, progesteron atau suatu hormon yang disekresikan selama kehamilan yang mengurangi kontraksi uterus, menghambat kepekaan uterus terhadap estrogen atau hormon lain yang dikeluarkan selama kehamilan yang meningkatkan kontraksi uterus. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam sistem endokrin pada invertebrata. Sejumlah makhluk invertebrata tidak mempunyai organ khusus untuk sekresi hormon, sehingga ekskresinya dilaksanakan oleh sel neurosekretori. Jadi, sel neurosekretori tampaknya merupakan sumber hormon utama pada invertebrata. Lalu, pada Solentrata, contoh hewan dari golongan ini adalah hidra. Apabila kepala hidra dipotong, maka sisa tubuhnya akan mengeluarkan molekul peptida yang disebut sebagai aktivator kepala. Zat tersebut biasanya menyebabkan sisa tubuh hidra dapat membentuk mulut dan tentakel, selanjutnya membentuk daerah kepala. Dan yang kedua itu ada Platyhelminthes. Hewan ini dapat menghasilkan hormon yang berperan penting dalam proses regenerasi. Hormon yang dihasilkan juga terlihat dalam regulasi osmotik dan ionik, serta dalam proses reproduksi. Selanjutnya, pada golongan nematoda, sejumlah nematoda dapat mengalami gantil atau molting sehingga 4 kali dalam siklus hidupnya. Hewan ini mempunyai struktur khusus yang berfungsi untuk sekresi neurohormon yang berkaitan erat dengan sistem saraf. Struktur khusus tersebut terdapat pada ganglion di daerah kepala dan beberapa diantaranya terdapat pada korda saraf. Dan kelompok Annelida, sistem endokrin Annelida berkaitan erat dengan aktivitas pertumbuhan, perkembangan, regenerasi, dan reproduksi. Contoh yang baik untuk hal tersebut ialah perubahan bentuk cacing poliseta dewasa yang dikenal dengan istilah epitoki. Epitoki adalah perubahan sejumlah ruas tubuh menjadi struktur reproduksi. Selanjutnya itu ada kelompok moluska. Moluska mempunyai sejumlah besar sel neuroendokrin yang terletak pada ganglia penyusun sistem saraf pusat. Hewan ini juga memiliki organ endokrin klasik, senyawa yang dilepaskan menyerupai protein yang berperan penting dalam mengendalikan osmoregulasi, pertumbuhan, dan reproduksi. Pada cephalopoda, proses reproduksi dikendalikan oleh endokrin, terutama pada kelenjar optik yang diduga sangat penting karena menyekresi beberapa hormon yang diperlukan untuk perkembangan sel dan telur. Selanjutnya yaitu kelompok krustase. Sistem endokrin pada krustase berupa sistem neuroendokrin yang mengendalikan osmoregulasi, laju denyut jantung, komposisi darah, pertumbuhan, serta pergantian kulit. Contoh hormon pada krustase adalah hormon peptida yang dihasilkan oleh kompleks kelenjar sinus. Hormon ini mempengaruhi kromatofor atau sel pembawa pigmen, sehingga menyebabkan pigmen mengumpul atau menyebar, yang merupakan mekanisme dari perubahan warna kulit krustase. Selanjutnya yaitu insekta. Sistem endokrin pada insekta berfungsi untuk mengendalikan berbagai aktivitas, antara lain yaitu aktivitas pertumbuhan yang meliputi pengupasan rangka luar atau kulit, atau metamorfosis. Pada sistem saraf insekta terdapat 3 kelompok sel neuroendokrin. Yang utama yaitu ada sel neurosekretori medialis, yang kedua neurosekretori lateralis, dan yang ketiga yaitu neurosekretori subesophageal. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Moga Fitriana dengan NIM 190384205024. Nah, baik. Di sini Moga akan mencoba menjelaskan mengenai sistem endokrin pada vertebrata.
Nah, secara umum, sistem endokrin pada vertebrata ini terbagi menjadi 3 kelenjar utama. Nah, yang pertama adalah kelenjar hipotalamus. Nah, dan yang kedua adalah kelenjar pituitari atau hipofisis, dan yang ketiga adalah kelenjar endokrin tepi. Nah, kelenjar hipotalamus dan pituitari ini merupakan organ endokrin pusat pada vertebrata. Lalu hipotalamus ini juga sering disebut sebagai kelenjar indu atau master of gland karena ia berfungsi untuk mengendalikan dan bertanggung jawab atas kelenjar endokrin lainnya. Nah, kelenjar hipotalamus ini akan mengeluarkan hormon yang akan dibawa ke pituitari. Hormonnya terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah adenohipofisis atau hormon yang dikeluarkan atau dilepaskan ke pituitari depan. Kemudian ada yang kedua adalah hormon neurohipofisis atau hormon yang dilepaskan ke pituitari belakang. Selanjutnya, selain hipotalamus dan hipofisis atau pituitari, juga terdapat organ endokrin tepi. Nah, organ endokrin tepi ini merupakan kumpulan dari semua organ endokrin kecuali si hipotalamus dan si pituitari tadi. Lalu lanjut, ada kelenjar, di sini ada tabel yang memuat kelenjar-kelenjar endokrin. Nah, di situ ada hipotalamus yang menghasilkan hormon TRH, CRH, GNRH, GHRH, GHIH, PRH, dan PIH yang berfungsi untuk mengontrol pengeluaran hormon-hormon hipofisis anterior. Lalu ada hormon hipofisis posterior dan juga hipofisis anterior. Mungkin teman-teman bisa melihat ya, di situ terdapat hormon, sel sasaran beserta fungsi-fungsinya. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah gangguan pada sistem endokrin. Nah, gangguan ini bisa terjadi akibat adanya aktivitas hormon yang terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Nah, aktivitas yang pertama itu adalah hiposekresi. Nah, hiposekresi ini adalah kondisi di mana jumlah hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin ini terlalu sedikit. Nah, sedangkan ketika ia terlalu banyak, maka ia akan mengakibatkan hipersekresi. Kemudian yang kedua, jika hormonnya terlalu rendah, maka akan menyebabkan peningkatan pembuangan hormon dari darah. Sedangkan terlalu tinggi, ini bisa mengakibatkan adanya pengurangan pengikatan hormon ke protein plasma. Lalu yang ketiga, akibat terlalu rendah, ini bisa mengakibatkan kelainan pada responsivitas jaringan terhadap hormon. Sedangkan bila terlalu tinggi, bisa mengakibatkan berkurangnya pembersihan hormon dari darah. Selanjutnya, yang keempat, bila terlalu rendah, bisa mengakibatkan tidak adanya reseptor sel sasaran. Nah, sedangkan terlalu tinggi, ini bisa mengakibatkan berkurangnya inaktivasi. Kemudian yang kelima adalah tidak adanya satu enzim yang esensial bagi respons sel sasaran. Sedangkan bila terlalu tinggi, ini bisa mengakibatkan berkurangnya ekskresi. Nah, selanjutnya adalah beberapa penyakit yang ditimbulkan oleh kelainan beberapa kelenjar pensekresi hormon. Nah, kelenjar yang pertama ada kelenjar pituitari. Nah, kelenjar ini kita tahu bahwa kelenjar ini bisa mensekresikan beberapa hormon seperti hormon pertumbuhan dan juga hormon antidiuretik. Nah, jika akibat yang ditimbulkan jika terjadi hiposekresi hormon pertumbuhan adalah dwarfisme atau kekerdilan yang dapat terjadi pada manusia maupun hewan. Nah, sedangkan jika yang terjadi adalah hipersekresi hormon pertumbuhan, maka pada masa anak-anak itu bisa mengakibatkan gigantisme. Nah, gigantisme ini merupakan suatu kondisi di mana seorang anak tumbuh tinggi dan membesar sehingga ada yang mengatakan seperti raksasa. Nah, sedangkan
Jika terjadi pada masa dewasa, maka kondisi ini disebut dengan akromegali. Nah, lain halnya jika terjadi hiposekresi hormon antidiuretik yang dapat menyebabkan seseorang mengidap penyakit diabetes insipidus. Kelenjar yang kedua adalah kelenjar tiroid. Nah, kelenjar ini dapat menyebabkan kongenital hipotiroidisme atau cacat bawaan sejak lahir bila terjadi hiposekresi hormon tiroid. Nah, contohnya itu seperti kekerdilan atau dwarfisme tadi. Nah, sedangkan jika kekurangan hormon tiroid ini terjadi pada masa dewasa, maka bisa menyebabkan terjadinya pembengkakan atau myxoedema. Lalu, kelenjar yang ketiga adalah kelenjar paratiroid. Nah, kelenjar ini bila hiposekresi hormon yang disekresikan oleh kelenjar paratiroid dapat menyebabkan defisiensi Ca2+ dalam darah. Nah, hal ini bisa mengakibatkan terjadinya kejang dan tetanus pada otot raka. Sedangkan bila yang terjadi adalah hipersekresi, maka itu bisa mengakibatkan tumbuhnya tumor pada salah satu kelenjar paratiroid. Nah, apabila kadar hormon paratiroid ini tinggi, maka itu bisa mengakibatkan penyerapan kembali matriks tulang serta meningkatkan kadar ion kalsium dan fosfat dalam darah yang bisa berakibatkan membuat tulang menjadi mudah retak serta lunak. Nah, lalu kelenjar yang keempat adalah kelenjar adrenal. Nah, di sini ada Cushing syndrome adalah suatu kondisi yang terjadi karena adanya tumor pada kelenjar adrenal yang mensekresikan kortisol atau mensekresikan ACTH sehingga terjadi hiposekresi hormon. Lalu ada pankreas. Nah, di pankreas ini terdapat bisa terjadi diabetes mellitus yang disebabkan oleh sistem imun penderita yang menyerang sel beta pankreas sehingga pankreas memproduksi sedikit atau tidak sama sekali insulin. Nah, pada kondisi ini bisa disebut dengan hiposekresi insulin. Nah, sedangkan jika hipersekresi insulin, maka yang dapat terjadi adalah menurunnya kadar gula dalam darah. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.